Yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mohon maaf ini kuliah fisika bangunan harus pagi hari. Tadi sudah ada yang chat ya, setelah hampir 2 tahun dipaksa kembali menjadi morning person. Ya, memang sebaiknya habis sholat subuh itu ya paling layah-layah sebentar gitu ya, kemudian setelah itu siap untuk beraktivitas. Tapi nggak apa-apa kan untuk kuliah pagi hari? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ada yang menyesal, atau mungkin memang ada yang harus membantu orang tua dulu. Ya, kalau misalkan seandainya ya kalian diminta untuk membantu orang tua karena memang aktivitas kesehariannya harus begitu, apa ya? Kan ini materi ini kan memang tidak selamanya itu ada pertemuan sinkronis seperti ini ya. Jadi ada kalanya memang kalian bisa buka di Open Learning karena di sana materi sudah lengkap gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa tambahan saja sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Nah, itu bisa kalian baca-baca gitu ya. Artinya mungkin saja tetap bisa gabung ya di Zoom, tapi tidak full gitu ya. Karena memang pagi harus membantu orang tua dulu. Kalau bagi saya nggak masalah ya, tapi jangan kemudian menjadi alasan gitu ya, nggak bantu orang tua, bilangnya bantu orang tua. Oke, hari ini jadi materi kita adalah berkaitan dengan pencahayaan ya. Tidak bosan-bosannya ini ya, kalian ini akan belajar soal penghawaan, pencahayaan gitu ya. Kemudian juga nanti di akhir itu adalah tentang akustik. Izin share screen dulu. Oke. Ya. Jadi ini sebetulnya pekan ketiga ya. Kita sudah masuk pekan ketiga. Tapi karena kemarin pekan kedua itu kita libur dan kalian saya minta untuk untuk mengisi kontrak pembelajaran ya, melengkapi sekaligus juga untuk membaca-baca materi gitu ya. Jadi sebenarnya agak fleksibel ya kuliah daring itu. Ya fleksibel. Dan kemudian nanti kalau kita sudah mulai luring, itu sistem perkuliahan kita tidak seperti yang sudah-sudah ya. Jadi tidak datang ke kelas, kemudian saya memberi materi, ya kalian dengarkan, tidak ya. Tapi karena beberapa materi sudah masuk ke dalam open learning, kalian diharapkan membaca, ya membaca, mempelajari. Nanti di kampus kita datang hanya untuk berdiskusi saja. Jadi materi itu diberikan ya melalui open learning. Kalian nanti di kampus, jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa tugas atau apa istilahnya ya, materi yang harus nanti didiskusikan di kampus. Ya, jadi dibaca dulu di rumah, kemudian sampai di kampus kita tinggal diskusi. Ya seperti itu. Jadi efektif ya, karena kalau mengajar seperti ini itu nanti waktu karena Zoom-nya juga dibatasi gitu ya, karena setelah saya nanti sudah ada Zoom lagi untuk mata kuliah yang lain. Jadi memang sangat terbatas waktunya dan kemudian juga kalau kuliah di kampus itu pun juga waktunya terbatas karena setelah itu ada kelas lain, ada mata kuliah lain yang akan pakai kelas kita. Jadi lebih efektif diskusi nanti di kelas dan materi sudah diberikan melalui open learning. Oke ya, nanti luring seperti itu. Jadi ya bagi yang mungkin tadi saya sebutkan ada yang membantu orang tua, bisa jadi nanti masuk kelasnya tidak kelas A begitu ya, mungkin kelas C yang agak siangan sedikit. Oke, jadi kalian sudah baca ya di open learning, saya harapkan begitu. Pencahayaan buatan ya, tujuan utamanya ya untuk keindahan, untuk membentuk suasana, untuk membangun persepsi gitu ya, atau membangun image gitu ya, sehingga bisa memberikan rasa nyaman buat penghuni.
Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah secara teknis ya, pastinya dia memang kita harus menghitung gitu ya supaya efektif ruangan-ruangan itu bisa kita beri cahaya buatan, seberapa banyak jumlah lampunya gitu ya, seberapa besar intensitas cahayanya gitu ya, supaya memang ruangan itu bisa sesuai dengan aktivitas yang membutuhkan cahaya ya, tidak mubazir cahaya itu. Ya, jadi memang tujuan dari pembelajaran fisika bangunan 2 pencahayaan buatan adalah untuk itu. Nanti kalian akan diberi materi hitungan lampu ya, jumlah lampu. Jadi kalau ada ruangan dengan interior seperti ini, warna ruangan, kemudian ada penghuninya berapa orang, kemudian dalam ruangan itu ada peralatan mungkin komputer atau TV dan sebagainya. Kemudian kita hitung gitu ya, luasan ruangannya berapa, tingginya berapa, ya volumenya berapa. Nanti kita harus menghitung berapa jumlah lampu yang dibutuhkan, gitu ya. Sama nanti untuk penghawaan buatan pun sama. Jadi penghawaan buatan itu pun sama. Nanti interiornya ada apa saja di sana. Oh, jumlah orangnya ada 4 misalkan. Kemudian aktivitas orangnya di dalam itu berolahraga misalkan, atau aktivitasnya hanya duduk-duduk saja gitu ya. Nah, semua yang menghasilkan kalor dalam ruangan itu dihitung, sehingga nanti AC itu harus berapa jumlah pendinginan yang harus dikeluarkan oleh mesin AC agar seimbang. Ya, pencahayaan pun sama. Jadi berapa yang harus dikeluarkan oleh intensitas cahaya supaya aktivitas di dalam ruangan itu terpenuhi tuntutannya gitu ya. Karena tidak mungkin ya aktivitas tidur dengan aktivitas di dapur dengan aktivitas belajar itu sama intensitasnya. Tidak ya, berbeda. Nah, sehingga kita harus lihat kebutuhan dari setiap aktivitas. Itu semua harus dihitung ya. Oke, kemudian yang selanjutnya tujuan utamanya adalah pencahayaan itu juga bisa untuk kesehatan. Ya, kita tahu bahwa ternyata cahaya lampu, ya itu bisa memberikan terapi bagi orang-orang yang bermasalah dari aspek kesehatan, misalkan ada pemanasan yang diberikan di tubuh seseorang ketika dia mungkin sakit paru-paru atau mungkin beberapa penyakit yang lain ya yang dia membutuhkan panas dari cahaya yang dihasilkan ya. Atau juga ada secara psikis. Jadi ada beberapa orang yang dia ketika melihat cahaya itu tidak mau gitu ya. Dia akan bersembunyi, dia tidak senang dengan cahaya. Dia lebih suka suasana yang gelap gitu ya. Nah, dari situ maka kita akan mengetahui sebetulnya secara psikis ternyata cahaya itu punya pengaruh besar ya terhadap proses penyembuhan ketika ada orang yang memang dia butuh untuk disembuhkan dengan cahaya atau mungkin sebaliknya, gitu ya. Jadi ada hubungan erat antara psikis dengan cahaya. Oke. Kemudian tujuan yang lain dari pencahayaan buatan itu adalah bisa membantu ketersediaan cahaya ketika siang hari. Ada beberapa ruangan yang mungkin gelap ketika siang hari. Ya, maka dia butuh cahaya buatan. Tapi itu harus difikirkan tentang efisiensinya. Ya, tidak kemudian siang hari semua lampu dinyalakan seperti itu, ya. Sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kemudian ketika malam hari yang jelas ya, cahaya ini bisa membantu untuk keamanan dan keselamatan. Jadi ketika orang menaiki tangga gelap malam hari gitu ya, maka ada lampu-lampu yang dipasang di anak-anak tangga. Itu untuk keamanan gitu. Atau keselamatan. Keselamatan juga seperti itu gitu ya. Jadi beberapa tempat yang itu mungkin membahayakan, maka di sana diberi cahaya-cahaya lampu supaya orang aman. Misalkan seperti kita berkendara di jalan tol gitu ya. Itu di pinggir-pinggir jalan tol itu ada bukan lampu dia, bukan lampu, tetapi ketika kena cahaya lampu mobil, dia akan
mantul gitu ya, sehingga seperti sebuah lampu gitu ya. Nah, itu kan untuk keselamatan juga supaya orang eh, tahu bahwa oh itu batas pinggir dari jalan tol begitu. Jadi tidak sampai dengan eh, apa ke arah sana, tidak mendekati, bahkan mungkin sampai dengan nabrak gitu ya, itu jangan sampai seperti itu. Oke, cahaya ini kalau kalian lihat gambar ya, ini orang ya, wajah seseorang, posisi dia sama, ya, tetapi ternyata eksistensi atau keberadaan cahaya itu dapat mengekspresikan karakter tertentu ya dari sebuah benda atau seseorang ya. Nah, bisa kita lihat dari mulai yang atas, baris bawah gitu ya. Nah, dari baris atas saja ya dengan cahaya frontal atau 0 derajat posisinya, kemudian agak dipinggirkan, disampingkan lagi, kemudian digelapkan dan seterusnya, kita bisa lihat kondisi dari ekspresi dari wajah-wajah ini. Ya, ketika dia mungkin kita bisa lihat ya yang paling bawah inilah misalkan ya posisi lampunya itu dari arah bawah gitu ya. Nah, ini agak mengerikan juga ya kalau kita ngeliat wajah yang ini nih ya, wajah yang bawah yang ketiga, urutan ketiga ini. Ya, agak mengerikan juga ini gitu ya. Tapi ketika kita melihat pada frontal cahaya dari arah depan gitu, ya walaupun lampu dari posisi bawah, ini masih agak mending ya. Agak kelihatan orangnya baik gitu ya, tidak menakutkan. Ya, seperti itu. Jadi ternyata cahaya itu ketika kita menggunakan dalam sebuah ruang, ya kita harus tahu ya apa yang akan kita hasilkan dari ruangan ini, suasana apa yang akan kita bentuk di ruangan ini, maka lampu itu harus kita tempatkan di mana. Ya, lampu itu tidak selamanya di atas ya. Ada lampu yang diposisikan di bawah, di lantai. Itu banyak yang seperti itu, desain-desain rumah tinggal. Ya, kemudian juga mungkin kalian pernah ke sebuah tempat rekreasi, tempat wisata, ada jembatan terbuat dari kaca gitu ya. Kemudian di bawah jembatan kaca itu dipasang lampu ya, dan jembatan itu berada di atas air ya, di atas kolam. Itu menarik sekali gitu ya. Jadi ada kesan tertentu yang memang ingin dihasilkan dari pencahayaan itu, aksentuasi supaya air itu terlihat gitu ya dari cahaya yang kita hasilkan. Ya, atau mungkin yang lain misalkan apa gitu ya, lampu di bawah itu sudah biasa. Jadi lampu diletakkan di ada tembok gitu yang agak ditonjolkan sedikit gitu ya, pasangan batu bata yang agak ditonjolkan sedikit, kemudian lampu itu bisa kita pasang di sebaliknya, di bawah ya, di bagian bawah sehingga menerangi bagian lantai di sudut atau di pinggir dari ruangan itu. Itu menarik sekali. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita hasilkan dari keberadaan cahaya untuk menghasilkan ruangan yang memang kita inginkan. Contoh yang lain misalkan ini ya, ini ada ruangan-ruangan ya. Untuk yang sebelah kiri ini ruang makan. Ya, dia beri lampu gitu ya, diberi lampu. Tapi di bawah lampu itu dia pakai lampu TL yang diberi reflektor. Kemudian di bagian bawah itu digantung ikan-ikan begitu. Ya, dan dia bergerak-gerak tentunya ikannya kalau kena angin dia akan bergerak-gerak gitu ya. Nah, ini bisa jadi menjadi daya tarik buat anak-anak ya. Ketika anak itu susah untuk makan, kita beri hiasan seperti ini, mungkin dia mau makan itu ya pada akhirnya. Ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang calon arsitek. Ide kreatif kita itu seberapa itu kita uji gitu ya untuk bisa membentuk perilaku. Ya, jadi yang namanya teori arsitektur itu desain arsitektur itu bisa membentuk perilaku. Dan sebaliknya perilaku itu bisa berpengaruh terhadap desain arsitektur. Ya. Ini merupakan desain, produk desain ya ini. Nah, yang tadinya anak tidak mau makan, akhirnya mau makan. Nah, ini kan sebuah upaya ya untuk merubah perilaku ya. Dan sebaliknya misalkan perilaku seseorang
kebiasaan-kebiasaan seseorang di mana dia itu mungkin ya di sebuah tempat begitu, di tempat umum ya, di sebuah public space begitu, ada orang biasa biasa duduk di sana, mungkin dia merasa lebih tenang di sana gitu ya. Nah, padahal itu ruangannya nggak begitu terang ya, gelap misalkan ruangannya, atau tempat itu gelap gitu ya. Nah, karena si arsitek melihat di sana itu banyak orang berkumpul, mungkin ada yang sampai dengan harus buka HP gitu ya, atau mungkin baca-baca gitu, padahal ruangannya tidak memungkinkan untuk membaca ya, space itu atau area itu cukup cukup gelap gitu. Tapi karena orang itu lebih nyaman di sana gitu ya, mungkin pada saat posisi duduk di sana itu penghawaannya cukup nyaman misalkan seperti itu. Nah, akhirnya arsitek menempatkan lampu di sana ya. Nah, itu seperti itu. Jadi perilaku itu bisa juga menghasilkan sebuah desain. Ya, berangkat dari sebuah perilaku. Oke, kemudian gambar yang berikutnya ya, ini bentuk fiber lamp ya yang dipasang di dinding. Nah, ini juga menjadi aksen ruangan ini. Ya, mungkin orang akan lebih tertuju melihat lampu ini ya ketimbang dia melihat yang lain dari ruangan ini. Ya, cukup cukup menarik juga. Ya, kemudian tadi ini lampu-lampu dipasang di beberapa anak tangga, itu untuk keamanan, untuk keselamatan begitu. Ya, kemudian gambar yang paling kanan ini spotlight yang dipasang untuk menerangi sebuah materi ya, materi dekoratif yang dia sengaja untuk ditampilkan ya. Sengaja untuk ditampilkan, makanya diberi penerangan yang lebih fokus ke arah sana. Jadi spotlight itu memang untuk memfokuskan pandangan kita pada sebuah titik atau sebuah bagian yang ingin ditonjolkan. Oke. Ya, jadi fungsi cahaya itu adalah untuk membangkitkan aksentuasi, ya, untuk meningkatkan daya tarik, untuk mengekspresikan suatu karakter yang menarik, kemudian juga untuk menampilkan detail-detail yang spesifik, ya, dan mendefinisikan sebuah bentuk secara lebih nyata. Nah, kalau kalian lihat coba ya di beberapa gambar ini, seperti ini misalkan yang paling kanan atas, ya, ini di sebuah bandara, ya. Kita bisa lihat lampu-lampu itu dipasang sengaja ada di bawah tiang-tiang ini, diarahkan ke atas untuk bisa melihat detail dari tiang strukturnya, ya, supaya terlihat jelas bagaimana strukturnya. Kemudian di beberapa titik ada lampu-lampu juga yang itu juga akan memperjelas bagaimana struktur atap ini dibentuk, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah lari ke ini ya, ke interior design sebetulnya. Nah, kalau kalian ini semester 4 ada yang mengambil mata kuliah arsitektur ruang dalam, ini sebetulnya bisa berkolaborasi dengan fisika bangunan 2 ini ya. Ini memang Fisbang 2 pencahayaan khususnya itu sudah lebih kepada bagaimana kita menata interior. Ya, ya tidak hanya interior ya, di eksterior pun sama. Tapi intinya bagaimana kita mengaplikasikan ya pencahayaan buatan ini untuk keindahan gitu ya, untuk kenyamanan, keselamatan, keamanan, ya seperti itu. Oke, untuk di luar ruang atau eksterior itu juga kita bisa tempatkan lampu-lampu seperti ini. Sebetulnya ini mungkin ada orang berpikir ya itu ngapain sih dipasang di situ gitu ya, buat apa dipasang di situ? Apa sih tujuannya gitu ya. Nah, tujuannya ini untuk bisa menampilkan detail-detail yang spesifik. Jadi bisa jadi dia memang akan menonjolkan ya bahwa pada bagian pagar rumahnya itu ada material kayu yang dia pasang sedemikian sehingga orang itu lebih mengarah ke sana, karena mengarah ke sana. Atau yang di dinding ini ya. Jadi beberapa tekstur batu bata ini akan terlihat dengan jelas. Ya, ini akan lebih menarik daripada kalau kita kosongkan begitu saja, tidak ada lampu, tidak ada yang bisa menerangi secara detail bagian ini, ya. Atau mungkin ini, gitu ya, ruangan masuk ke dalam ruangan dari luar, ada lampu yang dipasang di bawah pohon, ya supaya terlihat ranting-ranting ini lebih terlihat menarik, ya ada unsur eksotis di sana ketika malam hari, ya. Pastinya akan berbeda dengan kondisi ketika siang hari tentunya.
Oke. Nah, sehingga kita harus tahu dalam penggunaan pencahayaan buatan itu harus kita pikirkan secara lebih detail ya. Artinya kita harus hati-hati dalam merancang pencahayaan buatan di mana unsur fungsional dan estetis itu menjadi bagian yang utama. Ya. Kita menyalakan lampu atau kita memberikan pencahayaan tidak hanya berpikir sekedar terang gitu ya. Jadi harus dikelola sedemikian, pencahayaan itu harus kita hadirkan sebaik mungkin ya dengan pengelolaan jenis lampunya, penempatannya, jumlah lampunya gitu ya, agar supaya aktivitas di dalam ruangan itu bisa betul-betul berjalan dengan lebih nyaman gitu ya. Orang-orang itu akan melakukan kegiatan di ruangan itu lebih terasa nyaman ya. Kemudian yang lebih penting lagi, jangan sampai lampu itu menghasilkan panas. Nah, ini berkaitan dengan jenis lampunya. Ya, jadi pencahayaan dalam ruangan itu jangan sampai menimbulkan suhu di ruangan itu menjadi bertambah. Ya, ada banyak jenis lampu. Ya, ada kalau yang kita lampu yang umum kita tahu selama ini kan, ya yang sejak zaman dulu, ya ada lampu TL, ada lampu pijar. Lampu pijar itu menggunakan kawat dan itu biasanya memang menghasilkan panas dan sekarang sudah jarang orang menggunakan. Ya karena memang selain suhu yang dihasilkan juga dari ini ya, dari penggunaan listriknya itu lebih tinggi gitu ya. Nah, makanya orang banyak menggunakan sekarang jenis lampu TL di mana menggunakan sumber cahaya itu dari gas ya, bukan dari kawat wolfram tapi dia dari gas. Nah, ini sudah banyak digunakan ya karena lebih irit dengan watt yang mungkin lebih kecil tapi dia menghasilkan cahaya lebih terang dan bisa beragam ya, bisa beragam efek. Ada yang mau berwarna-warni ya, berwarna-warni dan gas yang dipakai untuk bisa menghasilkan warna-warni itu pun juga bermacam-macam ya jenis gasnya. Tapi untuk jenis lampu yang khusus ya yang memang itu biasanya digunakan untuk proses penyembuhan atau di rumah sakit digunakan, ya dia masih menggunakan lampu jenis pijar karena memang panas itu memang dibutuhkan untuk proses terapi. Ya. Oke, kemudian intensitasnya harus yang tepat. Ya, jadi sumber cahaya itu harus memberikan cahaya yang bisa menyebar merata, kemudian tidak lampunya itu tidak kedap-kedip gitu ya, dan juga tidak menyilaukan dan juga tidak menimbulkan sesuatu yang mengganggu. Ya, misalkan ada bayangan begitu ya. Nah, tapi kalau memang itu dibutuhkan, misalkan untuk sebuah ruang ruang pertunjukan atau ruang-ruang yang itu dibutuhkan untuk satu atraksi, mungkin memang dibutuhkan adanya bayangan di sana gitu ya, dengan menggunakan efek-efek bayangan dari penggunaan lampu. Tapi kalau untuk rumah tinggal umumnya tidak perlu gitu ya. Kemudian kita harus membedakan antara fungsi ruang dengan pencahayaannya. Ya, jadi harus difikirkan secara matang ketika kita akan merancang sebuah pencahayaan buatan dalam ruang. Ya, contoh kasus ya, ini beberapa gambar di bawah. Ya, untuk yang kiri itu ada lampu yang dipasang sedemikian untuk sebuah ruang tidur anak perempuan. Ya, tidak hanya lampu biasa, tapi diberi dekoratif, ya diberi hiasan di sana, kemudian diberi beberapa gambar-gambar menarik ya supaya anak itu tidak takut untuk tidur sendirian, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada ruang pamer, ya ruang pamer lukisan, ya. Ada yang terang, tapi juga ada yang dibikin redup, ya. Di mana dindingnya sengaja diberi warna yang gelap. Sementara yang sebelah kiri itu warnanya lebih terang. Ada apa ini gitu ya? Ya memang itu ada perbedaan tujuan. Kalau yang sebelah kiri itu ya dia lebih terang, lebih clean, ya nampak lebih bersih, lebih terang.
Ya karena memang mungkin si penyelenggara dari pameran ini atau si empunya dari acara ini, dia sengaja untuk bisa dimunculkan gambar itu sejelas mungkin. Ya sejelas mungkin, bahkan si penonton atau pengunjung itu bisa melihat secara detail dari setiap coretan garis yang ada di dalam lukisan itu. Ya sementara untuk yang warna merah atau warna gelap ini, ya pemilik itu lebih kepada suasana. Ya, suasana yang ingin dihasilkan. Jadi walaupun lampu itu memang sudah jelas dia fokus atau sorotannya itu ke tiap-tiap lukisan, bukan berarti kemudian sekedar hanya memperlihatkan detail-detail dari setiap gambar yang ada, tapi dia lebih ingin menghasilkan suasana. Ya. Oke, kemudian sebelah kanan ini ruang umum ya, ruang umum di mana ruangan ini dipakai untuk bekerja, kantor ya, karena namanya ruang bekerja, otomatis cahaya pun juga harus yang terang, ya. Oke, jadi harus diperhatikan ya soal fungsi dan estetisnya itu berkali-kali menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan pencahayaan. Nah, dari uraian tadi sejak awal ya sampai dengan terakhir tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa prinsip pencahayaan buatan adalah harus bersifat fungsional dan estetis. Ya, fungsi itu tentunya sangat memperhatikan dari aspek apa namanya pengguna, gitu ya, aktivitasnya, ya. Kemudian sampai dengan nanti kita pemilihan jenis sumber cahayanya, gitu ya, dan sebagainya. Jadi betul-betul fungsional dan estetis. Ya, estetis ini apapun ya, apapun ruangan itu kita harus perhatikan segi estetisnya. Gudang sekalipun, ruangan yang tidak ada aktivitas banyak orang, ya hanya sekedar tempat penyimpanan, gudang misalkan, itu pun juga kita pikirkan estetisnya. Di mana meletakkan lampu, gitu ya. Ketika gudang itu kita simpan atau kita gunakan untuk menyimpan barang-barang apa namanya, misalkan apa ya, barang-barang di kantor misalkan gudang itu untuk buku, untuk barang-barang buku-buku misalkan ya, atau berkas-berkas begitu. Nah, di mana kita harus menempatkan lampu. Tentunya yang namanya gudang itu kan bukan barang yang dibuang ya, dia masih digunakan sekali waktu untuk dicari, sehingga lampu-lampu itu harus kita pikirkan penempatannya memudahkan orang untuk bisa mencari berkas yang dibutuhkan, gitu ya. Atau kalau misalkan gudang barang, tentunya gudang barang ini kan barangnya mungkin besar-besar ya, sehingga lampu yang dipasang ya cukup hanya lampu yang sifatnya general. Jadi bisa dipasang di plafon yang dia bisa menerangi ke seluruh ruang. Ya, berbeda dengan tadi gudang untuk menyimpan arsip misalkan. Lampunya nggak bisa kalau lampu general yang dipasang di plafon. Pastinya dia butuh lampu-lampu khusus yang ditempatkan di rak-rak lemari ya, rak-rak tempat penyimpanan arsip itu supaya memudahkan orang untuk mencari berkas-berkas di sana. Ya, jadi ini seperti itu supaya kenyamanan visual dari si pengguna ruang itu bisa tercapai. Oke ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah harus mempertimbangkan prinsipnya ya, prinsip pencahayaan buatan, harus mempertimbangkan aspek penghematan energi. Nah, ini yang kadang-kadang orang terlewat. Ya. Sehingga kapan kita harus menggunakan pencahayaan buatan, kapan kita harus mengurangi, kapan kita harus optimal menggunakan, itu harus kita pikirkan kapannya itu harus kita lihat dari kebutuhannya, gitu ya, sehingga penghematan itu bisa kita lakukan. Ya, berhemat ini bisa diawali dari pemilihan jenis lampu atau sumber cahaya yang dibutuhkan. Kemudian kita mengkalkulasi, ya, kemudian kita tahu di mana akan ditempatkan di sebuah ruang, ya, kemudian kita juga harus melihat bagaimana aktivitas yang ada di ruangan tersebut, gitu, ya. Oke. Nah, kita tahu ya dari uraian tadi bahwasannya cahaya dan arsitektur itu sangat erat sekali, ya. Seperti teorinya apa
teori dasar dari arsitektur itu bahwa cahaya dan arsitektur ya itu berkaitan erat, dan pastinya segala sesuatu itu harus memiliki 3 aspek ya. Semua desain arsitektur itu harus mengandung 3 aspek: utilitas, firmitas, dan venusitas ya. Utilitas itu sesuatu yang memang harus fungsional gitu ya. Jadi pencahayaan itu harus yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang fungsional bagi penghuni ruangan atau bangunan. Ya. Kemudian firmitas itu berkaitan dengan kekuatan, sehingga kita harus tahu bahwa kekuatan bangunan itu bisa kita tonjolkan, ya, bisa kita munculkan kesannya, kesan kuatnya itu atau kesan kekokohannya itu dengan menggunakan cahaya. Seperti tadi ya, contoh struktur di bandara seperti itu. Ya, dan saya memberikan beberapa contoh yang lain di dalam open learning, beberapa contoh bandara dan bangunan lain ya. Jadi untuk bisa menonjolkan, meyakinkan si pengguna bahwa oh ini bangunannya memang kuat, kokoh ya, sehingga kita merasa nyaman, aman tinggal di dalamnya, itu bisa diperlihatkan dengan cahaya. Ya. Kemudian venusitas berkaitan dengan estetis atau keindahan. Jadi ketika kita akan mengkaitkan antara cahaya dan arsitektur, kita juga harus memikirkan bahwa bagaimana sih prinsip desain harus kita terapkan di sini. Bagaimana komposisinya, proporsinya, dimensinya, skalanya, ya semuanya itu harus kita padukan. Ya, jadi ini nanti penerapannya lebih kepada bagaimana kita mendesain ruangan, lingkungan dengan penekanan pada pencahayaan buatan. Oke. Nah, coba kita bandingkan sekarang, ya. Bagaimana sih eksistensi cahaya buatan ini? Ya, bisa kita bandingkan bangunan yang sama, ya, hanya berbeda siang dan malam, ya. Sebelah kiri ini di Marina Bay di Singapura, sebelah kanan ini masjid, ya di mana Pakistan kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat nih, ketika malam hari Marina Bay ini ya kelihatan lebih hidup, ya ada kedalaman, ada yang menonjol, ada sesuatu yang menjadi bayangan di sana gitu ya, dari ini cahaya-cahaya lampu yang ada di dekat air, ya itu memberikan bayangan. Kemudian juga kita lihat beberapa sisi bangunan, ada yang menonjol dengan cahaya, tapi juga ada yang tenggelam dengan warna hitam tanpa cahaya, ya lebih hidup, ya. Tapi ketika siang hari, ya kita lihat flat, datar aja gitu ya, nggak ada sesuatu yang menarik di sana. Oke, sama dengan masjid, ya. Ketika siang hari ya begitu ya, biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ketika malam hari kita bermain-main dengan pencahayaan buatan, ya menara-menara itu kita bisa tonjolkan ya dengan lampu-lampu yang dipasang di menara itu sendiri. Kemudian beberapa lampu menerangi garis-garis atap, ya seperti itu. Sehingga sangat jelas sekali bahwa pencahayaan buatan ini bisa mempertegas, ya, memperjelas unsur-unsur keindahan yang memang sengaja akan kita tampilkan. Oke ya. Baik. Dari sini maka kita harus bisa simpulkan bahwa kualitas pencahayaan buatan ini dapat tercapai melalui 4 hal pokok. Ya, setelah kita melihat tadi beberapa gambar, beberapa penjelasan, ya bahwa teknik pencahayaan, sistem pencahayaan, kemudian existing ruang, ya, kemudian jenis sumber cahaya, ya jenis sumber cahaya itu lampu ya, lampu dan juga rumah lampunya ya, itu sama-sama bisa menghasilkan ruangan, dan kita bisa melihat bagaimana reaksi dari pengguna atau bagaimana kinerja dari ruangan itu sendiri. Ya. Bahkan tidak sekedar hanya itu, persepsi dari orang pun juga bisa kita lihat. Apakah dia senang, apakah dia tidak senang.
Ya, apakah dia suka atau tidak suka itu bisa kita lihat dari bagaimana kita menempatkan atau merencanakan pencahayaan dalam ruangan. Ya, jadi ada teknik, sistem, jenis lampu, dan existing ruang. Itu 4 hal yang penting untuk bisa kita olah sedemikian sehingga ruangan itu bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan dari pengguna ya terhadap pencahayaan buatan. Oke, ini ada beberapa istilah. Ada beberapa istilah dalam pencahayaan buatan. Ada intensitas cahaya, ada arus cahaya, ada iluminasi. Ya, ini sebelum masuk ke pembahasan yang lain ya. Nah, intensitas cahaya atau kuat cahaya atau luminasi ya adalah kuat cahaya suatu sumber cahaya. Ya, kekuatan cahaya dalam sebuah sumber cahaya. Satuannya adalah kandela. Ya, satuannya adalah kandela. Kemudian arus cahaya. Arus cahaya itu kuat cahaya yang dipancarkan. Ya, kata kuncinya dipancarkan. Dipancarkan pada sebuah permukaan. Ya, satuannya adalah lumen. Jadi arus cahaya itu adalah lumen. Kekuatan cahaya itu adalah luminasi. Satuannya adalah kandela. Ya. Kemudian iluminasi atau kuat penerangan. Jadi cahaya yang datang pada sebuah permukaan dan memberikan terang. Ya, satuannya adalah lux. Jadi ada 3 hal ya. Ada 3 hal ini kalau saya boleh gambarkan di sini. Jadi ini ada cahaya. Oh, pakai merah aja ya. Oke. Ini ada cahaya. Ya. Dia memiliki kekuatan. Ya, atau kita sebut dengan kandela. Ini saya nggak pakai touchscreen, jadi tulisannya pakai mouse. Ya, kandela. Kemudian kekuatan cahaya ini dipancarkan. Nah, dipancarkan pada sebuah permukaan. Ya, pada sebuah permukaan. Ya, pancarannya ini atau arus cahayanya ini ya, satuannya adalah lumen. Ya, satuannya lumen. Jadi ini kandela, ini cahaya lampunya, arusnya adalah lumen. Kemudian yang sampai pada permukaan dan dia memberikan terang, ya, memberikan terang. Ya, kita melihat dari sini, ini mata kita di sini ya. Ini iluminasi atau satuannya adalah lux. Ya, satuannya lux. Jadi sumber cahaya, kekuatan cahaya dari sumbernya ini dialirkan ya ke dalam sebuah permukaan, dan permukaan ini menghasilkan cahaya sebagai efek dari cahaya yang datang, maka dia pasti akan memberikan pantulan dan diterima oleh mata kita. Ya, nah ini satuannya adalah lux. Ini adalah luminasi, ya ini adalah luminasi. Kemudian ini adalah lumen, dan yang di bawah ini adalah iluminasi atau kuat penerangan. Ya, ada kuat cahaya, ada kuat penerangan. Oke, paham ya? Jadi ini yang harus kita pahami terkait dengan pencahayaan. Oke. Oh, kok nggak mau jalan ini sebentar. Oke, ya ini penjelasan saja ya bahwasanya sebetulnya cahaya itu tidak garis lurus ya, tapi dia membentuk sebuah efek ke segala arah ya. Jadi cahaya itu tidak merupakan garis lurus, tapi dia memberikan efek ke segala arah ya. Oke, oleh karena itu kalau kita lihat ini ya bahwasanya cahaya ini dia kalau kita perhatikan ya, mungkin di air gitu kita beri cahaya di atas air itu, dia tidak efek di air itu dia tidak cuma satu titik, tapi dia membentuk sebuah
lingkaran. Ya. Oke, ada lagi istilah yang lain, luminan. Nah, tadi ada lumen, ya kuat cahaya. Kemudian ada kandela, ya kuat cahaya, luminan. Kemudian lumen, ya satuan untuk arus cahaya. Kemudian iluminasi, ialah kuat penerangan. Ya, luminan adalah kecerahan atau kecerlangan, ya, yang diberikan suatu permukaan hingga sampai ke mata kita. Ya, nah ini dalam penggunaan cahaya kita harus perhatikan ya ketika nanti kalian merancang ya, apalagi nanti kalau sudah menjadi seorang interior designer ya, kalian harus tahu bagaimana kontras, bagaimana kepadatan cahaya, gitu ya. Kemudian bagaimana kita harus menggunakan armatur atau rumah lampu. Ya, seperti apa yang harus kita gunakan? Karena kita akan menghasilkan sebuah efek, maka harus bentuk apa yang harus kita rancang. Ya, bentuk rumah lampu seperti apa yang harus kita rancang. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal penting dalam berkaitan dengan pencahayaan ini penting sekali untuk diperhatikan ya. Kayak ini contoh rumah lampu ya. Ini sangat sederhana sekali kalau ini. Ya, jadi rumah lampu atau luminer atau armatur ya. Ini berbagai bentuk, tentunya tidak tanpa tujuan. Orang membuat ini pasti dia punya tujuan tertentu. Ya, cahaya itu bisa dimunculkan hanya sebagian atau mungkin keseluruhan atau mungkin dibiaskan gitu ya. Seperti yang kanan bawah ini, cahaya ini tidak dimunculkan secara langsung, tapi dia ingin ditampilkan sedikit saja, ya mengarah ke atas atau mengarah ke bawah. Ya. Oke, kita kenal beberapa jenis lampu ya. Tadi yang saya sebutkan 4 hal, bahwasanya kualitas cahaya itu sistem cahaya, teknik pencahayaan, existing ruang, dan jenis sumber cahaya. Ya, ini beberapa jenis sumber cahaya, ada lampu pijar, ada lampu TL atau fluorescence, ada high intensity discharge atau HID. Ya, ini saya berikan ada video ya, kalau di open learning itu saya berikan ada video, bisa kalian buka videonya ya. Oke, nanti untuk jenis lampu kalian bisa baca sendiri ya di open learning. Nah, sekarang sistem pencahayaan. Jadi sistem pencahayaan itu ada general lighting, ada local lighting, ada accent lighting, ada general lokal, dan ada task lighting. General itu tentunya umum ya, pencahayaan yang sifatnya umum. Lokal itu setempat, aksen itu pencahayaan untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk memunculkan atau menonjolkan sesuatu bagian dari ruangan. Ya, general lokal itu gabungan antara general dan lokal, dan task lighting itu pencahayaan yang fungsional, memang digunakan untuk menunjang satu pekerjaan tertentu. Ya, beberapa contohnya, misalkan ini general lighting. Ya, lampu ini menerangi ruang secara keseluruhan saja. Tidak ada yang ingin ditonjolkan di sini. Semua sama, menerangi ke seluruh ruang. Ya. Dan biasanya lampu yang digunakan jenis lampu downlight. Ya, lampu-lampu downlight, lampu TL, gitu ya. Karena memang dia lebih fleksibel, ya, dan dia tidak ingin menunjukkan satu karakter tertentu dari bagian ruangan ini. Ya. Dan kadang-kadang menjadi kurang efisien gitu ya. Oke, kalau yang kita lihat di ini seperti gambar kanan bawah, ada ruang kerja. Ini ada lampu khusus. Sini ini masuk ke task ambient lighting. Ya, task ambient lighting. Jadi memang dia dipasang di meja dan dia menunjang untuk sebuah pekerjaan atau aktivitas. Ya. Oke. Kemudian ini ada local general lighting. Ini general lighting, tapi dia lokal. Ada lokalnya juga. Ya, dia memberikan pencahayaan di lukisan-lukisan yang dipasang di dinding. Ya, ini pun sama. Ya, kemudian ada local lighting. Ini local lighting. Kalau ini general, tapi ada lokalnya lighting juga di kanan kiri tempat tidur ini. Ya,
Nah, kita bisa lihat lampu ini tidak nampak karena memang sengaja untuk disembunyikan sehingga nanti teknik pencahayaannya yang bisa kita perhatikan. Ini baru sistemnya ya, ini sistemnya. Jadi ada general, ada lokal, ada aksen lighting, ada task lighting ya. Ini lampu stand lamp, ini sebetulnya task lighting juga. Lampu di kanan kiri tempat tidur, ini juga task lighting juga. Karena dia menunjang aktivitas di sini. Mungkin membaca, atau mungkin buka-buka HP, gitu ya. Seperti itu. Jadi dibutuhkan untuk sebuah aktivitas tertentu. Ini meja makan ini, ya. Ini bisa menjadi local lighting, tapi juga bisa menjadi task lighting. Ya. Karena memang dibutuhkan untuk bisa menerangi makanan-makanan yang ada di sini, sehingga yang makan nggak salah ambil, ya. Dikira daging, padahal itu laos, gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai keliru dalam mengambil makanan. Ya, juga apa? Ada unsur yang lain juga ini, ya. Kalau kalian perhatikan, meja makan itu memang umumnya lampu itu didekatkan ke meja, ya selain tadi ya berkaitan dengan fungsi, ya supaya tadi makanan lebih jelas terlihat, juga untuk menghangatkan. Kehangatan itu sangat bisa diciptakan dalam sebuah ruang makan, ya dengan pencahayaan buatan. Ya, jadi ini juga untuk kehangatan. Bukan hangat dari sisi suhu loh ya, tapi kehangatan dari aspek psikologis. Lebih akrab, lebih bersahabat gitu ya. Coba kalau kalian ke kafe, ya jalan-jalan ke kafe, rumah makan, itu kalau lampunya itu diturunkan di dekat meja, itu kan apa ya, lebih syahdu gitu ya. Lebih syahdu gitu ya, daripada lampunya itu ada di atas gitu ya, jauh itu kayaknya kita tuh berada di sebuah ruangan terbuka gitu, ke sana begitu. Orang-orang melihat ke kita, melihat kemana itu bebas. Tapi ketika lampu itu didekatkan ke meja itu lebih kelihatan lebih fokus kita, lebih privasi, lebih hangat, ya lebih bersahabat begitu. Oke. Nah, ini tas ambient lighting. Ya. Nah, ini beberapa contoh ruangan yang tas ambient lighting seperti ini ya, di dapur atau di tempat tidur ya, atau mungkin di ruang kerja seperti ini. Oke. Ini perbedaan antara ambient lighting, task lighting, dan accent lighting. Ya. Jadi ambient lighting. Nah, ini ya. Ini lebih jelas lagi. Ambient lighting itu general. Ya, sifatnya general seperti atas ini. Ya. Kalau aksen itu untuk memberikan kesan tertentu, lebih dramatis dalam sebuah ruangan. Ya, ini aksen. Kalau task ambient untuk mempermudah proses atau aktivitas seseorang dalam bekerja. Ya. Nah, seperti ini juga. Ini aksen. Ya, ini daylighting cahaya siang ya, ini ada jendela. Ini ambient lighting, ini task lighting. Ya. Jadi tolong bisa dibedakan antara aksen lighting, ambient lighting, dan task lighting. Ya, ambient itu lebih bersifat general. Kalau aksen lighting itu memang aksentuasi, ada sesuatu yang ingin dimunculkan, yang dia bersifat dekoratif, ya, kemudian untuk memberikan kesan-kesan tertentu, mungkin kesan dramatis, ya. Kalau task lighting ini ya untuk membantu seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Aktivitas yang khusus loh ya, yang khusus. Misalkan apa tadi, misalkan belajar, baca, ya di dapur, ya makan, nah seperti itu, ya. Oke, ini beberapa lampu yang ditempatkan di luar ataupun juga ada di dalam ya, beberapa istilah. Ada uplighter, penyinaran ke atas. Nah, yang saya katakan tadi, lampu itu juga ditempatkan di bawah, menarik loh. Ya, kita sorot ke atas sehingga bisa terlihat tekstur dari dinding.
atau downlight, ya, mengarah ke bawah, atau floodlight. Floodlight itu biasanya digunakan di stadion atau di tempat yang lebih terbuka karena dia lebih sudut penyinarnya lebih besar dari 30 derajat, atau spotlight, ya, yang menyorot, ya, atau wall was light, ya, wall was light ini seperti ini, ya, wall was light. Dia memang lampu ini diarahkan ke atas hampir seperti uplighter, ya. Oke, kalau yang seperti ini kalian lebih canggih lah ya. Coba kalau kalian browsing-browsing menemukan jenis lampu terbaru, ya nanti bisa sharing-sharing, ya. Oke, ini seperti ini floodlight, ya, di tempat yang lebih luas. Kemudian, nah ini sekarang teknik pencahayaan. Masuk ke teknik pencahayaan. Tadi kalau kita jelaskan sistem, sekarang teknik ya. Jadi teknik pencahayaan itu ada cahaya langsung, ya, di mana lampu dipasang di plafon tanpa penghalang, dia langsung menyinari ke bagian bawah. Ya. Ada indirect. Kalau tadi direct itu langsung, kalau indirect adalah tidak langsung. Tidak langsung itu biasanya dia menggunakan teknik-teknik tertentu di mana cahaya itu muncul hanya sebagai efek, ya, nggak kelihatan di mana letak lampunya. Yang kita hanya tahu efek dari pencahayaannya. Seperti ini misalkan, ya, lampu dipasang di atas, ini ada permainan profil dinding, atap ya. Nah, kemudian kita beri lampu di atasnya dan kita hanya tahu efek dari cahayanya. Atau ini armatur, ya, armatur. Ini saya menunjukkan jelas ya, kelihatan ya. Ini armatur, lampunya bisa ke atas, bisa ke bawah efeknya. Ya, ini indirect, ya, seperti ini. Kemudian beberapa yang lain ada semi direct, semi indirect, direct indirect, diffuse lighting, ya. Nah, ini ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Ya, ini semi indirect lighting. Ya, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, ini diffuse lighting ini. Ini lampu yang memang ke semua arah ya, ke semua arah. Diffuse lighting. Ya. Coba bisa kita lihat. Ini lampunya itu tidak nampak ya, dia hanya seperti gantungan untuk hanger ya, seperti pasangan di dinding untuk nanti hanger dipasang, tapi ternyata itu lampu. Ya, kita bisa lihat efek dari cahayanya menarik sekali. Ya, bagus ya. Jadi bisa menjadi wall was lighting juga atau uplighter juga ini. Dia menerangi atas dan menerangi bawah, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini Loh, kok hilang?
putus lama ya, ini nggak tahu koneksinya kok tiba-tiba mati. Tadi saya sampai mana ya jelasinnya? Sampai mana, sampai lupa saya. Karena saya nggak tahu tadi putusnya sampai pas di mana gitu loh. Ini tadi sudah dijelaskan ini, yang ini. Sampai situ tadi, Bu. Ya, sampai situ. Sampai situ, Bu. Sampai sini, oke. Oke, sampai sini ya. Oke, ini kita lewat aja. Nah, ini sekarang pencahayaan di luar ya. Jadi pencahayaan buatan ini tidak hanya interior saja. Ya, kalau di mata kuliah arsitektur ruang dalam itu kan hanya interior. Tapi kalau di Fisika Bangunan 2 pencahayaan buatan ini, kita juga harus memperhatikan bagaimana perencanaan cahaya untuk luar ruang. Ya. Beberapa gambar di sini memperlihatkan penempatan lampu ya dan efek yang memang sengaja untuk dihasilkan. Contoh misalkan yang bawah tengah ini ya, yang saya sebutkan tadi. Ini kalau siang hari tidak nampak menarik sama sekali, nggak ada sesuatu yang menarik di sini. Tapi ketika malam hari kita beri cahaya dari arah bawah mengarah ke atas ya, mengarah ke daun-daunan, kita bisa lihat bagaimana efek dari cahaya ini. Ya, kita akan nampak jelas sekali di sini, melihat dengan jelas bagaimana ranting-ranting, bagaimana daun-daun ini. Ya, ini akan menarik sekali kalau malam hari kita lihat. Juga ini ya, ini dinding di pagar ya di luar ruangan yang tidak kita lihat menariknya kalau siang hari, tapi ketika malam ya lampu-lampu ini menyala dan sangat tampak jelas sekali bahwa ada bagian yang yang dibuat untuk bisa lebih terlihat menarik ya, ditonjolkan di sini kayu-kayu yang dibuat tidak menempel ya, tapi dia diberi agak seperti dilekukan begitu. Kemudian kiri atas ya, ini tekstur dari batu-batunya terlihat dengan jelas. Kemudian ini yang paling nampak itu kayaknya liar banget ya, ini coba kita lihat tanaman-tanamannya nggak menarik juga sih. Mungkin kalau kita lihat siang hari ini seperti tanaman teh-tehan biasa ya, tanaman perdu biasa. Tapi kalau diberi lampu, kemudian diberi cahaya mengarah ke atas ke daun-daun tadi, efek yang bisa lihat dari dinding ini seperti ini. Ya, oke, ini bagian dari yang bisa kalian terapkan nanti ketika merancang bangunan, baik itu private maupun publik, ya, yang bisa diekspresikan dari bagaimana desain cahayanya. Oke, sekarang existing ruang. Ya, yang keempat, ya, yang mempengaruhi kualitas pencahayaan adalah existing ruang. Jadi ruang itu mesti kita perhatikan fungsinya, kemudian warna ruang, layout ruangnya, dan iklim ruang. Ya, fungsi ruangnya, untuk siapa ruangan itu digunakan? Apakah untuk balita, untuk muda, usia muda, atau orang dewasa, atau orang tua? Kemudian untuk apa aktivitasnya? Untuk istirahat, bekerja, atau bekerja yang memang butuh fokus atau konsentrasi, atau apa? Ya. Kemudian warna ruang, itu kita perhatikan warna itu harus disesuaikan dengan penggunanya. Kalau balita tentunya warna-warna yang cerah, gitu ya. Kemudian orang-orang tua tentunya warna-warna yang sedikit lembut, ya. Nah, ini soal warna ini juga harus dipelajari ya. Dalam ruang dalam itu dipelajari juga soal warna, dan warna ini kalau nggak salah semester 1 Dwimatra Trimatra juga sudah diajari ya. Untuk bisa menghasilkan warna-warna pastel, kita harus digunakan warna apa dan apa. Ya, sekarang saya tanya, kalau pastel itu sebetulnya warna apa itu? Untuk bisa menghasilkan warna pastel, itu kita harus menggunakan warna apa? Ada yang tahu? Pastel, bukan makanan ya. Bukan pastel makanan, tapi pastel itu warna
karakter warna pastel? Ada yang tahu? Ya, warna pastel. Biasanya putri-putri nih, putri-putri lebih paham nih warna-warna. Warna pastel? Ada yang tahu? Warna primer sama warna putih, Bu. Oke, ya warna yang dicampur dengan putih. Ya, bisa warna primer, bisa warna sekunder atau juga warna tersier. Selama dia kita campur dengan warna putih, maka akan menjadi warna pastel. Ya, itu menjadi lebih pekat. Ya, warna-warna kalau poster dipakai poster itu warna pekat. Ya. Warna primer itu warna apa? Primer itu warna apa aja? Merah, Mm-mm, kuning, mm-mm. biru. Ya, merah, kuning, biru. Itu warna primer. Nanti warna sekundernya merah sama biru jadi apa? Ungu, Jadi ungu. Merah sama kuning, orange, oranye. Ya. Kemudian kuning sama biru, hijau, hijau. Itu warna sekunder. Sekarang warna tersier. Warna tersier kalau hijau sama merah, campuran sekunder sama primer. Hijau sama merah jadi apa? Yo, hijau sama merah jadi apa? coklat, Jadi coklat. Ya, hijau sama merah jadi coklat. Ini penting ya untuk mahasiswa yang kuliah di arsitektur, bermain warna ini sangat penting sekali. Ya, penting sekali karena memang dia semua karakter orang, semua karakter dari aktivitas itu sangat berkaitan dengan warna. Dan kita arsitek sebagai perancang, tadi yang saya sudah di awal dikatakan cahaya. Cahaya itu berkaitan dengan warna. Ya, jadi cahaya dengan arsitektur itu sangat berkaitan dan warna otomatis masuk di dalamnya. Ya. Oke, kemudian layout ruang ya. Ini juga harus kita perhatikan bagaimana desain furniturnya, bagaimana armaturnya. Ya, iklim ruang juga pengaruh. Ya. Oke. Ini ada beberapa ya. Nah, ini ada beberapa skema ya, skema pantulan cahaya. Ya, skema reflektan istilahnya. Jadi ada cahaya yang terpantul di daerah atas. Ketika ini lampu ya, ini lampu dipasang. Ya. Ada pantulan daerah atas, pantulan daerah tengah, pantulan daerah bawah. Ya. Ketika pantulan daerah atas atau istilahnya dengan ceiling cavity, ya, ini kita harus melihat bagaimana plafonnya, bagaimana jarak lampu dengan plafon, jenis lampunya, ya. Ini pasti akan berbeda-beda ketika kita menggunakan lampu yang berbeda. Pemasangannya berbeda. Mungkin ada yang nempel di plafon, mungkin ada yang diberi jarak, ya. Semua yang kita gunakan ini dia memiliki pantulan terhadap plafon atau istilahnya skema reflektan untuk ceiling cavity. Ini digunakan nanti untuk perhitungan ya. Nah, sehingga reflektan di sana ini besar karena memang dekat dengan lampu ya 60-80%. Oke. Sekarang yang kedua, room cavity. Ini daerah tengah ya, ruang di mana kita beraktivitas di sini. Ya, kita beraktivitas ya. Nah, ini 20-50%. Jadi cahaya yang sampai di room cavity ini itu antara 20-50%. Ya. Atau bisa juga sampai 30-50%, tergantung dari warna. Warna dinding. Pakai warna dinding yang apa? Kalau warna dindingnya semakin gelap, tentunya room cavity-nya reflektannya semakin kecil. Ya. Tapi kalau dinding semakin terang, ya dia semakin besar persentasenya. Yang ketiga, floor cavity. Ya, ini bagian bawah.
di mana besarnya 15-25%. Efek dari cahaya ini ke bawah ini hanya 15-25%. Bu, gimana kalau ada lampu di bawah? Lampunya dipasangnya di bawah. Oke, kalau lampu dipasang di bawah berarti floor cavity-nya lebih besar. Dibalik ya. Untuk yang ceiling cavity-nya lebih kecil. Ya, karena lebih terang yang di bawah. Gitu. Ya. Tapi manusia, kita itu kan beraktivitas kan di lantai. Kita nempel di lantai ya, beraktivitas di bawah sehingga cahaya itu memang lebih efektif dari atas. Adapun cahaya dari bawah itu hanya untuk ruang-ruang tertentu yang memang itu yang saya katakan tadi ingin membangkitkan persepsi atau image orang terhadap ruang itu, ya. Jadi ingin menampilkan sesuatu yang ini pakai materialnya bagus ya, kita bisa nampak lihat ada uplighter, lampu uplighternya itu yang bisa memperlihatkan tekstur dari dindingnya. Seperti itu, atau wall wash lighter ya. Jadi dia bisa memperlihatkan bagaimana penggunaan material di dinding itu. Maka dia pakai lampu di bawah, gitu ya. Atau tadi misalkan air di dalamnya ada lampunya, nah itu juga bisa menjadi floor cavity yang besar karena lampu sudah menghasilkan cahaya, air juga bisa lebih efek dari air itu ya. Cahaya itu bisa lebih terang ya karena adanya air tadi. Oke ya, jadi seperti itu untuk skema reflektan ya. Kemudian selanjutnya, nah ini penting sekali ya soal warna tadi, keterkaitan antara cahaya, warna dan existing ruang ya. Ruang-ruang itu akan seperti apa nantinya sesuai dengan desain atau harapan dari pengguna ya, dan desain kita harus menyesuaikan harapan itu, apakah mau menjadi ruang yang riang, ruang yang tenang, apakah untuk beristirahat, apakah ruang berkesan hangat atau sejuk, ini semua dihasilkan dari cahaya ya, ini semua dihasilkan dari cahaya. Oke. Kemudian, apakah ruangan itu untuk balita, untuk bayi, untuk remaja, dewasa, orang tua, itu pun juga dihasilkan dari cahaya. Ya. Oke, sekarang kita lihat, ini ruang untuk siapa ini? Untuk balita, untuk orang tua, untuk remaja? Balita. Untuk balita. Balita umur berapa? Nah, pastinya berbeda-beda. Balita itu kan walaupun bayi usia di bawah 5 tahun ya, tapi juga ada orang balita itu 50 tahun, di bawah 50 tahun. Oke, di bawah 5 tahun. Nah, 5 tahun itu kan mungkin ada yang baru setahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tentunya berbeda-beda gitu ya. Kalau untuk yang usia masih di bawah setahun ya, keamanan itu ya. Penting sekali baru belajar berangkat, baru mau belajar jalan ya. Nah, tentunya lebih luas tempatnya ya. Nah, kalau ini mungkin balita pada umumnya ya. Jadi untuk anak-anak usia PAUD ya, anak usia dini. Oke, kalau ini sudah dengan kursi. Nah, dengan kursi lebih rapi, lebih tertib gitu ya. Ini mungkin sudah anak usia TK, udah usia 5 tahun ya, udah paham, oh ini ada loker punya saya, oh ini ada kursi, saya harus duduk di sini, dia sudah paham. Tapi kalau untuk anak yang masih kecil, ya masih mungkin 3 tahun, ya belum paham dia. Ya ini masih pakai ruangan campur-campur, belum nampak ada sesuatu yang teratur, yang lebih memperlihatkan kedisiplinan gitu ya. Kalau ini kan sudah kelihatan ada sesuatu yang disiplin di sini. Sama dengan yang kanan atas. Ya sudah nampak kelihatan ya. Nah, untuk yang kanan bawah ini juga mungkin udah usia agak ini ya, 3 tahun 4 tahun ya, ini udah agak besar sedikit ya. Oke. Nah, kalau ini untuk kamar tidur siapa ini? Kamar tidur orang tua? Remaja? Remaja.
remaja. Oke. Ini kamar kalian seperti ini. Ya, ini putri-putri biasanya pasang-pasang gambar, pasang-pasang lampu ya. Ini menjadi apa ya? Bisa menjadi tas ambien ya, bisa menjadi aksen dari kamar ini. Ya, ini kamarnya putri, saya browsing itu ini kamarnya putri semua nih kayak begini. Ya, ini ada lampu-lampu dipasang. Ini kayaknya lagi in deh. Ya, saya juga lihat beberapa apa namanya kamar anak remaja itu kalau saya browsing itu hampir semua kok kayak gini keluarnya gitu ya. Oke, ini ya hiasan aja sih kalau ya kayak gini ya. Ketika tidur ya ini lampunya tetap nyala. Ya, jadi juga bisa menjadi penerang ketika malam hari kita lampu general lighting dimatikan, ya dia menjadi local lighting ya. Oke, ini untuk cowok ya, kamar laki-laki seperti ini, nggak peduli, nggak pakai lighting-lightingan, nggak usah pakai local lighting, nggak pakai tas ambient lighting, pokoknya turu ngono ya. Karena seperti itu ya lebih cuek ya, kalau laki-laki itu lebih cuek untuk urus kamarnya tuh nggak begitu sensitivitas terhadap lampunya tidak sepeka perempuan ya. Ini juga sama yang kanan bawah. Nah, yang tengah ini kanan tengah bawah tengah ini kamar kos-kosan ini ya. Kamar kos-kosan itu juga ya kalau kos-kosan apa adanya gitu ya. Apa adanya, kita nggak bisa ngatur lampu, kita nggak bisa bermain-main lampu, tapi kita bisa menempatkan lampu pada dinding. Boleh kan kamar kos itu kita beri lampu di dinding, tempel dinding kan bisa seperti ini. Ya seperti ini misalkan. Ya. Oke. Seperti ini untuk remaja, kita bisa lihat perempuan dan laki itu berbeda memang. Ya. Oke, sekarang beberapa jenis ruang, ya fungsi ruang dengan besarnya iluminasi atau kuat penerangan. Ya, untuk rumah tinggal, untuk kantor, untuk industri ini berbeda-beda iluminasinya. Ya. Oke, kita bisa lihat beberapa jenis lampu ini, lampu yang dipasang dengan bermain-main panel-panel. Ini panel lampu ya. Jadi ini lampu ini sebetulnya. Yang kanan, yang bawah tengah ini lampu sebetulnya. Lampu yang dipasang dalam bentuk panel-panel lampu. Ini yang saya berikan videonya di Open Learning ya, jadi nanti bisa dibuka videonya. Oke, ini beberapa efek dari rumah lampu dengan material dasar dan daya pantulnya. Ya, daya pantulnya. Ada yang bening, ada yang seperti gelas prisma, gelas dengan ornamen dan seterusnya. Ada yang akrilik. Ya, kalau akrilik itu tentunya lebih kecil ya, daya transmisi panasnya, daya transmisi cahaya dan refleksinya itu lebih kecil. Oke. Oke. Udah habis ya. Oh ya, saya di Open Learning, saya membuka grup. Kalian belum join ya? Ada beberapa yang sudah join ini. Grup B sudah ada yang join. Grup A belum. Grup C sudah. Grup D belum. Grup E juga belum. Ya. Nah, diharapkan mahasiswa bisa join. Ya, karena kalau ini kebetulan ini saya kelas C ya. Ini saya baru bikin di kelas C. Kalau kelas A sudah ada grupnya belum ya? Dan kelas C. Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, nanti setiap kelas A, B, dan C masing-masing join di grup di dalam kelasnya untuk mendiskusikan gambar yang ada di dalam materi pembelajaran. Ya, di materi pembelajaran itu ada kuis 1, itu ada desain interior dengan pencahayaan yang bisa dikatakan tadi ya seperti ini kan aksen lighting ya. Nah, ini bisa didiskusikan ya, bisa didiskusikan. Ini saya memberikan contoh tadi di grup A, kalau nggak salah ABC itu ya, itu komentar saya, tapi itu saya cuma
cuman contoh aja. Nanti kalian bisa memasukkan komentar-komentar kalian atau pendapat kalian di sana. Ya, ini satu contoh kasus. Nanti untuk berikutnya ada kasus yang lain lagi yang itu butuh didiskusikan. Oke. Kemudian untuk hari ini memang tidak ada kuis ya, artinya tidak ada yang harus dikerjakan, tapi yang dikerjakan ya tadi itu diskusi. Ya, diskusi. Sudah ada yang memberi respon belum ya dari diskusinya? Coba saya cek. Sambil menunggu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nah, grup. Oke, ini saya coba cek, sudah ada di komentar atau belum. Untuk join di dalam grup atau kelompok, itu kalian harus ketika awal login, itu harus menggunakan emailnya UMS. Ya, mungkin ada yang tidak bisa join grup karena tidak menggunakan email UMS. Nah, ini katanya belum ada respon ya. Ini baru saya yang nulis ini. Ya, coba kalian memberi respon ya dengan klik ini ya, dot ini diklik. Nah, diklik, nanti kalian tulis di sini ya, kemudian next. Seperti itu. Seperti kalau mau upload tugas. Ya. Nanti akan muncul di sini. Semakin banyak komentar begitu. Ya, kalau ini belum ada, ini baru punya saya sendiri. Ya. Tolong ini didiskusikan, ya saya beri waktu seminggu. Ya, saya beri waktu seminggu. Oke. Kelompok lain juga belum ada ya. Kelompok B mungkin, ini kelompok A. Kelompok A belum ada. Kelompok B sudah ada yang diskusi. Kelompok B. Coba saya cek kelompok B. Oke, kelompok B. Kelompok B juga belum ya. Kelompok B juga baru saya yang nulis ini. Ya, belum ada lagi yang memasukkan review atau diskusi di sini ya. Jadi caranya nanti ini diklik ya. Kalian pilih grup ya, grup, kemudian nanti join grup berapa yang tadi kalian sudah pilih, kemudian langsung diklik download ini. Ya, kalau mau melampirkan file gitu, mau memunculkan nggak pakai komentar ya, langsung gambar aja deh gitu ya, atau video atau apa, silakan ini tinggal dipilih file, link, video atau image gitu ya. Ini saya sangat menunggu respon dari kalian semua ya, supaya grup ini bisa lebih hidup. Oke ya, jadi memang diharapkan adanya fasilitas dari platform ini, kita bisa lebih hidup diskusinya. Ini kita latihan, ya karena saya juga baru menggunakan grup ini semester kemarin belum saya pakai, jadi baru sekarang saya gunakan sehingga mudah-mudahan kedepannya pun akan lebih aktif lagi lewat grup. Karena memang fungsinya itu, ya fungsinya itu. Jadi dari Open Learning ataupun juga di Sologi itu diskusi grup itu sangat besar nilainya ketika kita mau melihat seberapa optimal platform ini digunakan. Ya, arsitek kebetulan alhamdulillah ya, arsitek itu dapat kelas B belum ada grupnya.
Bukannya sudah ini kelas B. Kelas B ini, grup B. Oh, kelas B. Oh, kelas B. Oke, kelas B nanti biar dibuatkan oleh Bu Yani ya. Kelas B nanti dibuatkan oleh Bu Yani grupnya. Ya. Oke. Arsitektur ini mendapat hibah 4 mata kuliah ya. Hibah pembelajaran digital ya. 4 mata kuliah itu adalah Stupa 2, kemudian Stupa 6, kemudian arsitektur masjid dan pendekatan konsep arsitektur Islam. Nah, penilaian terhadap pembelajaran digital itu dilihat dari open learning-nya ya. Seberapa jauh open learning ini sudah digunakan. Seberapa besar persentase dari setiap menu yang ada di sini sudah dimanfaatkan. Jadi saya mencoba untuk Fisbang ini kita gunakan grup ya untuk diskusi karena disitulah nanti akan dilihat seberapa besar keaktifan mahasiswa. Kalau hanya kuliah seperti sinkronis ini kan saya hanya ngomong aja, gitu ya. Nah kalau mahasiswa harus ngomong lewat Zoom, terus kira-kira apa ininya bukti fisik yang bisa ditampilkan kalau mahasiswa aktif itu apa? Kan nggak ada. Tapi kalau dengan grup ini akan terlihat bagaimana komentar-komentar mahasiswa, itu akan terlihat bagaimana keaktifan kalian. Ya. Oke, jadi itu dari saya. Oh ya, sebelum saya lanjut lagi, saya mau tanya, ini beberapa mahasiswa kemarin yang Fisbang 1, apa sudah dapat kiriman sertifikat melalui email? Sertifikat apa nih, Bu? Sertifikat untuk mahasiswa yang nilai Fisbang 1-nya itu nilai di open learning-nya ya, itu di atas 40%. Jadi keaktifan mahasiswa di open learning itu sudah di atas 40%. Kayaknya belum ada, Bu. Oh, belum ada. Saya sudah kirim ke beberapa mahasiswa. Saya coba untuk uji coba kirim ke salah satu asisten yang kemarin membantu saya di Fisbang 1 dan sudah terkirim. Oh, untuk kalian belum ya? Sama sekali belum ada yang terima email? Udah lama itu saya kirim itu? Sudah, Bu. Sudah ya? Oh, sudah ada. Memang tidak semua menerima ya. Jadi yang menerima itu hanya mereka yang keaktifan di open learning-nya itu 40% ke atas. Ya, jadi nilainya itu walaupun di nilai Fisbang 1 itu tidak A, mungkin hanya AB gitu ya, atau mungkin B, tapi karena keaktifan di open learning-nya itu tinggi, maka dia akan mendapat sertifikat. Ya. Nah, kalau di beberapa perguruan tinggi, sertifikat itu nanti bisa menjadi ini, ada nilainya gitu ya. Kalau di tempat kita misalkan dinilai itu kan di life skill, ya di mata kuliah life skill. Nah, kalau kita Fisbang ini kira-kira bisa masuk enggak gitu? Kayaknya sih enggak ya karena kita sudah cukup dengan nilai. Ya dengan nilai. Tapi kalau ada aktivitas tertentu yang itu nanti bisa dikeluarkan sertifikatnya baru. Misalkan apa aktivitasnya? Oh, penelitian fisika bangunan. Nah, itu baru nanti ada penghargaan berupa sertifikat dan itu bisa dijadikan nilai di open learning. Gitu, ya. Bu, Oke, izin bertanya, Bu. ya silahkan. Saya masih bingung, Bu, pembagian grup di kelas itu gimana? Itu kan ada A sampai E ya, Bu. Itu berdasarkan NIM atau gimana ya, Bu? Oh, sebetulnya grup ini itu tadinya saya mau memasukkan saya mau memasukkan grup itu saya. Tapi ternyata memang tidak bisa semua dimasukkan. Jadi akhirnya ya sudah mahasiswa saja yang memilih. Yang penting untuk ini kebetulan saya kelas C ya. Oh ini kelasnya Bu ya, ini kelas A. Coba saya kelas A, sorry saya kelas A ya. Oke, jadi kelas A itu jumlahnya ada 62 mahasiswa.
Ya, 62 mahasiswa itu saya jadikan di sini ada 5 grup. Berarti jumlah mahasiswanya ada sekitar 15 orang. Ya, ada yang lebih lah ya, ada yang 16 orang. Nah, silakan masukkan saja. Kalau misalkan grupnya itu grup A, misalkan sudah penuh, ya masuk grup B. Cari saja, pokoknya jumlah per grupnya ini 15 mahasiswa sampai 17 ya, maksimal 17. Karena ini memang ada 62 mahasiswa. Kalau kelas B dan kelas C mungkin berbeda jumlahnya, karena kelas B dan kelas C itu jumlah mahasiswanya juga per kelasnya itu lebih sedikit dari kelas A ya, ada 60 mahasiswa, sehingga mungkin kalau 15 pas ya, 15 mahasiswa, atau mungkin mau berarti ada 4 grup. Kalau 15 loh ya, berarti ada 4 grup. Nah, itu monggo nanti Bu Yani akan membuat berapa mahasiswa per grupnya. Jadi nanti Mbak masukkan saja, join saja di kelas yang masih cukup ya, yang masih cukup. Silahkan, terserah mau masuk mana, karena ini kebetulan soalnya atau materi diskusinya sama. Ya, materi diskusinya sama. Nah, kalau kalian mungkin ada yang mengambil mata kuliah arsitektur masjid, itu grupnya dipilihkan. Jadi grupnya itu dimasukkan oleh adminnya Open Learning. Jadi bukan mahasiswa yang memilih, tapi sudah dipilihkan grupnya. Ya, karena setiap grup itu berbeda-beda soalnya. Ya, kalau berbeda-beda kan takutnya nanti mahasiswa cari yang paling gampang deh soalnya gitu ya, cari yang paling gampang untuk didiskusikan gitu. Nah, kalau yang di fisika bangunan sama, ya semua sama. Ini grup A sampai grup E ini soalnya sama semua, sehingga silakan memilih mau grup yang mana. Itu ya Mbak ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Nah, silakan ini mau ada yang ditanyakan lagi? Ini saya mau pasang absen harus. Nah, saya mau. Oke, ini untuk absennya ya, absensi hari ini silahkan diisi. Gampang kok ya materinya ya. Intinya sih ini cuma perlu untuk ini aja sih, perlu untuk ya browsing-browsing ya kalau menurut saya itu. Karena materinya ini sebetulnya melatih kita untuk lebih peka ya terhadap cahaya, ya penggunaan cahaya. Ya ini yang di Open Learning seperti ini. Jadi saya tadi mencantumkan di Open Learning di PPT tadi yang usul dari temanmu waktu evaluasi Fisbang 1 kemarin ya, pertemuan pertama. Kalau bisa filenya jangan terpisah-pisah begini slide-slide-nya gitu ya. Jadikan satu saja. Nah, ini saya coba untuk jadikan satu tadi ya melalui PPT, nanti akan saya upload di dalam Open Learning ini. Ya. Kan tadi ada yang bagian ini juga ya, semua ada di dalam PPT saya. Oke, terima kasih ya Mas yang kemarin usul, jadi sudah coba untuk saya tindak lanjuti. Saya mau memperlihatkan videonya ini, saya mau cari dulu videonya, saya agak lupa di mana simpan videonya. Oke, ini ada penjelasan lagi ya terkait dengan ini, nah ya, ini lebih jelas lagi. Nah, di awal sudah dijelaskan ya bahwa ada 4 hal, teknik, pencahayaan, sistem pencahayaan, existing ruang, dan jenis dari sumber cahaya atau lampu, gitu ya. Yang itu nanti akan menghasilkan
reaksi atau akan membentuk reaksi atau persepsi emosional dari pengguna, gitu ya. Bagaimana reaksi dia terhadap cahaya yang dihasilkan dari teknik sistem sumber cahaya dan existing ruangnya. Jadi cahaya itu kadang menyilaukan, gitu ya, kadang juga sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, di sini ternyata ya pola atau tata letak lampu dan teknik serta sistem pencahayaan itu bisa memberikan efek tertentu secara psikovisual ya, psikovisual. Nah, sebagai contoh misalkan ini ya. Ini ini bukan lampu ya, ini cahaya matahari dalam sebuah gua. Ini kan bisa kita refleksikan juga untuk ruangan sebetulnya. Gitu ya. Dan kita bisa lihat ketika gelap, ya kemudian ada namanya efek gua ya atau cave efek ini ya. Ini juga bisa kita hasilkan di ruangan kita, bisa kita bentuk di ruangan kita. Ya ini sebenarnya sangat menarik ya, tapi juga kadang menyeramkan ya kalau kita praktekkan untuk rumah kita sendiri gitu ya. Gelap gitu ya, kemudian ada cahaya lampu, itu kadang-kadang malah menakutkan. Gitu ya. Ada sebetulnya gambar yang ingin saya tampilkan, tapi mungkin udah di slide yang sebelumnya ya. Nah, contoh ini ya misalkan, ini juga ada yang namanya efek lubang hitam atau black hole effect. Iya, kalau kita memasang lampu di sebuah ruangan pada malam hari, kemudian di luar ruangan itu gelap gulita, di mana antara ruang dalam dan ruang luar itu terhubung oleh kaca, ya, maka kita ada apa ya? Ada secara psikis ya, secara psikologis itu kita memang ada rasa takut juga gitu. Ya, ada rasa takut juga. Ya. Nah, ini bisa kita kalau di sini diistilahkan ada polusi visual ya. Polusi visual itu jadi ada refleksi dari lampu di dalam ruangan itu terhadap kaca ya, di mana di luar kaca itu adalah gelap gulita gitu ya. Kesannya tuh kayak ruangannya itu luas gitu ya. Nah, kemudian malam hari. Nah, ini karena harus malam hari, kalau siang hari nggak mungkin bisa. Jadi kadang-kadang efek lubang hitam atau black hole effect itu juga kadang-kadang ya menimbulkan ada rasa menyeramkan juga. Sama dengan cave effect juga begitu. Ya. Oke, ini tadi sudah saya tampilkan. Nah, kemudian metode pengontrolan sistem pencahayaan. Ini tadi belum ada di PPT ya. Oke, jadi untuk pengontrolan itu bisa secara manual, ya kita bisa nyalakan lampu, nyalakan atau matikan saklar atau switch, ya. Atau bisa juga ada sistem dimmer ya. Sistem dimmer itu otomatis lampu itu bisa lebih terang atau lebih gelap, gitu ya. Tergantung dari bagaimana kita mengaturnya. Ada yang otomatis dia dimmernya itu karena pengaruh cahaya matahari. Ya seperti Bank Indonesia itu dia mendapat penghargaan Green Building itu ya karena dia bisa memanfaatkan cahaya alami itu semaksimal mungkin pada siang hari pada saat bekerja. Di mana beberapa kantor itu siang hari menggunakan lampu full ya. Tapi kalau Bank Indonesia Solo ya, Bank Indonesia Solo, BI Solo, dia menggunakan lampu dengan sistem dimmer. Jadi ketika ada cahaya matahari masuk melalui kaca, maka lampu itu otomatis akan mati sendiri. Tapi ketika sudah mulai gelap, mendung, gitu, walaupun siang hari mendung, maka lampu itu akan menyala sendiri. Jadi dia pakai sistemnya karena ada indikator dia bisa menangkap cahaya matahari untuk bisa menjadi terang atau gelap lampu itu. Ada alatnya ya dengan sistem dimmer. Kemudian ada pengontrol lampu itu secara otomatis. Nah, ya dia biasanya pakai ini efek cahaya. Ya pakai sensor cahaya alami. Ya ketika
tidak ada cahaya matahari, dia akan terang sendiri. Ini ya di pinggir jalan kan pakai lampunya itu. Bahkan sekarang pakai solar cell itu untuk menyimpan ya energi cahaya itu, nanti bisa berubah menjadi energi listrik untuk menerangi cahaya pada malam hari. Ya, jadi kita nggak nyalain satu-satu lampu ya, tapi itu memang sudah otomatis. Ya, oke, ini berarti ya videonya. Saya coba share screen. Okay, Google, turn on the lights. Halo guys, Dr. di sini dan di belakang saya udah ada hasil eksperimen kecil-kecilan buat ngebikin ruang tamu atau studio saya jadi lebih asik lagi buat ditonton. Bahan utamanya tetap ruang tamu yang biasa Anda lihat di video review sih. Nggak ada yang berubah kok. Mulai dari TV, speaker, konsol, rak-rak yang warnanya putih, album vinyl, dan hiasan-hiasan lainnya tetap sama kok. Nah, bumbu rahasia yang bisa ngebikin semuanya jadi kerasa lebih asik lagi dan bikin saya tambah malas keluar rumah adalah ini, Philips Hue. Sebuah lampu yang kelihatannya biasa aja kayak lampu lain. Tapi kalau kita udah ngerti teknologi yang ada yang dalamnya, rasanya kayak udah ada di masa depan. Ngomong-ngomong, Philips Hue itu bukan satu barang aja ya, tapi dia dibagi ke beberapa tipe. Ada yang bulb, flex strip, ada yang portable buat di outdoor, dan masih banyak lagi. Kali ini kita cobain yang 3 jenis aja deh, karena tujuannya buat bikin ruang tamu jadi cakep. Proses setupnya gampang banget, walaupun ada buku petunjuknya, tapi saya nggak baca karena langkahnya memang... Ini suaranya keluar ya? Tetap harus dibaca ya. Langkahnya tinggal hubungin Philips. Keluar. Ya. Dan tinggal Keluar, Bu. Ya. habis itu pasang-pasangin Philips Hue ke tempat yang kita mau. Kalau di video ini kan di sekitar TV, soalnya di ruang tamu. Terus kita download aplikasi Philips Hue di Play Store atau App Store, dan udah deh, kita bisa ngatur warna masing-masing lampu. Atau sekalian pakai preset warna bawaan deh dari aplikasinya sesuai mood yang kita rasain. Misalnya lagi galau-galau gimana gitu, Philips Hue bakal bikin kita tambah galau. Kita milih suasana sunset yang kayak kuning-kuning, matahari terbenam gitu. Atau kalau misalnya Anda cewek atau cowok juga bisa sih. Dan pengen nongkrong-nongkrong manis di ruang tamu, ada scene yang namanya spring blossom. Pokoknya banyak banget modelnya. Kita juga bisa pakai foto favorit kita dan minta Philips Hue buat ngebikin suasana yang mau suasana warna kayak gimana pun pasti bisa dibikin dah. Karena ini punya 16 juta warna yang siap buat ditampilkan. Kemarin-kemarin saya ada coba pakai lampu sejenis dari merek lain. Dan warna yang dia hasilin memang lumayan banyak, tapi nggak bisa selengkap dan sesensitif Philips Hue. Kalau merek lain, kita geser warnanya sedikit di aplikasi, lampunya tetap masih warna yang sama karena dia nganggapnya itu tetap sama. Kalau di Philips Hue, geser dikit pasti langsung ikut berubah karena variasi warnanya memang banyak banget. Bedanya produk premium sama produk yang asal bisa keluar warna memang ada di sana sih. Ekosistemnya juga beda karena kalau di Philips Hue dia udah didukung oleh banyak banget aksesoris smart home biar user experience kita jadi tambah besar. Kalau saya sih kombinasiin Philips Hue sama Google Home ya, biar bisa bikin adegan kayak ala tadi. Atau yang kayak gini, hey Google, turn lamp to red. Atau kayak gini, hey Google, set lamp tree to maximum brightness. Hey Google, change all the light to blue. Philips juga ada nyediain aplikasi di komputer yang namanya HueSync. Buat saya ini aplikasi yang killer banget sih. Soalnya dia bisa ngebikin setup lampu kita buat ngikutin suasana dari film yang lagi kita tonton. Biar jadi terasa lebih emosi gitu, lebih sedih, lebih seru, lebih ya pokoknya lebih dah. Lampunya juga bisa ngikutin irama dari musik yang lagi kita puter, tapi lampunya jangan dibikin kedap-kedip lebay gitu ya, nanti malah pusing sendiri.
Pas kita main game juga, lampunya bisa ngikutin suasana dari game yang lagi kita main. Makanya hiu ini bikin kita jadi tambah lengket deh sama sofa di rumah. Bawaannya pengen nongkrong. Saya juga berani bilang kalau ekosistem Philips Hue bagus karena dia banyak didukung aplikasi pihak ketiga. Kayak aplikasi AFP yang bisa integrasi dengan aplikasi lain seperti Hue. Terus ada juga Hue Disco yang bikin setup Hue kita jadi bisa ngikutin irama musik dari HP. Dan lainnya, masih banyak banget. Di balik simpelnya penampilan dari Philips Hue, ternyata ada banyak banget teknologi yang dia bawa. Dan itu nyenengin banget. Buat video-video selanjutnya, Anda bakal sering melihat warna-warna dari lampu ini deh di belakang. Tapi kadarnya yang pasti bakal saya jaga. Soalnya kan dari video channel ini bersih. Dan simpel gitu kalau untuk warna ini mah beda. Kalau misalnya Anda pengen melihat daftar produk yang lebih banyak dari Philips Hue, linknya udah saya taruh di bawah. Demikian video eksperimen yang bikin saya jadi kayak anak kecil lagi pas nyobain. Semoga mata Anda juga dimanjain dan Anda jadi tahu kalau sebenarnya teknologi lampu sekarang aja udah canggih banget, bukan HP doang. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya. Oke Google, turn off the lights. Oke, ya. Menarik sekali ya dari tampilan video ini dan kalian bisa browsing ya, mencari di YouTube ya, mencari di YouTube dan beberapa sumber lain mungkin ya untuk bisa ditampilkan juga di dalam open learning ini. Ya, jadi kalau di ini di saya ini kan kuis kedua ini, jadi kuis pertama itu diskusi ya. Kuis pertama itu diskusi, kuis kedua itu ini nih nanti saya ganti aja. Jadi saya tidak perlu menampilkan ini, nanti saya ganti karena ini kemarin untuk yang kuis bank 2 tahun kemarin. Nanti saya ganti, silakan kalian upload beberapa hasil browsing video untuk bisa ditampilkan dan sharing kepada teman-teman yang lain. Gimana? Setuju ya? Oke ya, kalau dilihat dari video tadi ternyata memang perkembangan perlampuan ya, perlampuan di dunia ini semakin canggih ya, semakin canggih dan itu saya video diambil sudah setahun yang lalu ya, setahun yang lalu bahkan video itu pun dibuat sudah lebih dulu ya, sudah lebih dari setahun sehingga saya yakin perkembangan setahun ke depan ya sampai dengan sekarang dan mungkin akan ke depannya lagi akan semakin berkembang dengan lebih canggih lagi sehingga kita harus tahu ya, menurut saya kita perlu tahu seperti apa supaya kita tidak ketinggalan ya, supaya kita tidak ketinggalan dan karena kita arsitek ya kita harus tahu perkembangan dari tadi ya perlampuan dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan arsitektur ya, terutama tentang pencahayaan ya. Jelas sekali tadi di dalam video bahwasanya cahaya, warna ya, warna terutama warna ya, cahaya, warna, arsitektur itu sangat erat sekali hubungannya. Kebetulan tadi lebih penekanannya lebih kepada warna ya. Nah, monggo nanti untuk yang berikutnya kuis kedua kalian saya minta untuk browsing kemudian silakan upload di dalam kuis kedua ya. Kuis pertama jangan lupa ya diisi untuk diskusi karena nanti bagian dari nilai fisika bangunan 2 ini juga dari hasil diskusi. Ya, hasil diskusi kalian ini sangat mempengaruhi dari penilaian keaktifan kuliah. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, saya mau bertanya. Oke, silakan. Untuk bagian grupnya di Open Learning itu di mana ya Bu? Ini saya klik tab grup itu nggak ada itu Bu. List grupnya. Oh. Coba ini saya coba kalian bentar, ini saya coba di-share Mas. Silakan di-share. Sambil isi absen ya.
Sudah masuk, Bu. Sudah. Itu Baik. Untuk bagian grupnya ini tidak ada itu, Bu. coba kiri diklik. Oh, kamu kelas apa ya? Kelas C. C atau B ya? Antara itu, Bu. Kalau tidak C, B. Oke. Karena berarti yang baru bikin grup kelas A, kelas B sama kelas C belum dibuatkan grup oleh Bu Yani. Oh, Oke, seperti nanti itu. ya nanti menyusul. Ya, nanti menyusul, nanti akan dibuatkan. Baik, Bu. Terima Oke, kasih. ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya pikir kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan, langsung aja deh, ya langsung aja deh kalian kerjakan. Open learning itu diskusinya diisi, ya diisi. Nanti kalau kelas B dan kelas C mungkin belum bisa ya. Oke, kelas B sama kelas C bisa cari-cari browsing-browsing video, kemudian bisa di-download, dan jangan lupa nanti bisa dikompres. Ya, kalau terlalu besar bisa dikompres sebelum di-upload di Open Learning. Nanti saya siapkan ruang di Open Learning-nya. Ya. Dari saya cukup sekian karena ini mau ada kuliah lagi jam 9. Ya, saya tutup saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari diskusi pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa absennya. Nanti saya akan yang baru gabung tidak ada ya, semua sudah gabung kan, jadi absennya nggak perlu saya ulang ya. Oke, saya kira cukup. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih, sama-sama. Bu. Oke, ini saya tutup ya. Saya tutup ya. Oke.